Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sultan, NPM saya 19631110. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika kelas 3B non-reguler Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan menerangkan atau memberikan penjelasan tentang source code dari program kasir, penjualan bakpao, ataupun usaha UMKM untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah pemrograman terstruktur C++. Baik, sebelumnya saya menjelaskan source code-nya terlebih dahulu dan mencoba untuk mencocokkannya dengan syarat-syarat yang telah diberikan. Ini yang pertama, kita diminta untuk memasukkan tipe data dan variabel. Ini minimal harus ada 3 jenis yang berbeda. Pada program yang saya buat ini terdapat 3 jenis tipe data ataupun dan juga variabel. Adapun tipe data tersebut ada char, kemudian ada string, kemudian ada integer. Ya, kemudian ini yang kedua, kita juga harus memasukkan konstanta. Ini diminta untuk memasukkan satu jenis saja. Di sini saya memakai konstantanya adalah konstanta string. Kemudian yang ketiga ini ada kita diminta untuk memasukkan operator. Ini minimal harus ada 2 jenis. Pada program yang saya buat ini ada 2 jenis operator, yaitu operator aritmatika dan juga operator model relasional. Kemudian pada syarat yang nomor 4 ini harus ada kita memilih dengan if, else, ataupun dengan switch. Minimal kita harus masukkan 2 dari 3 jenis pemilihan. Pada program yang saya buat ini terdapat if dan else. Hanya terdapat if dan else ya ini. Ini adalah if dan else yang untuk memenuhi syarat yang nomor 4. If dan else. Kemudian pada syarat yang nomor 5 ini harus ada perulangan while, do, while, for. Ini syaratnya harus kita masukkan 2 dari 3 jenis perulangan. Untuk syarat yang nomor 5 ini cukup ya. Ini terdapat 3, yaitu ada do, ada for, dan juga ada while. Dan kemudian yang terakhir ini ada array. Untuk program yang saya buat ini, array-nya adalah array 1 dimensi. Setelah selesai dengan penjelasan source code di atas, ini kemudian akan saya lanjutkan dengan source code yang saya buat. Pertama ada include. Sebentar. Yang pertama ini ada include iostream. Ini untuk menampilkan seluruh perintah program. Kemudian di sini ada include iomanip. Ini fungsinya untuk memberikan jarak pada cout pada struk bakpao. Sebentar. Ini fungsinya untuk memberikan jarak di sini ya pada cout. Nah, ini. Kemudian di sini kita juga ada using namespace std. Ini merupakan sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait kerangka yang sama, bisa berupa berkas, kelas, ataupun yang terkait dengan std. Sehingga fungsinya pada program di sini adalah untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Kemudian di sini ada inisialisasi atau deklarasi variabel. Nah, di sini mencakup di dalamnya adalah ada integer untuk diskon. Ini integer untuk diskon. Kemudian di sini ada total untuk if diskon. Kemudian ada total, ada jumlah beli, ada bayar, ada jumlah, kemudian ada harga dan subtotal. Selanjutnya di sini ada char. Ini adalah variabel untuk membuat satu karakter. Selanjutnya ada char, kemudian ada cin dan cout. Ini fungsinya cin untuk penginputan data dan cout untuk output data. Lalu ada do,
Do di sini untuk membuat perorangan yang mengeksekusi pernyataan tertentu hingga kondisi pemeriksaan pernyataan tersebut bernilai false. Kemudian yang tadi adalah pengertian dari duel ya, fungsinya pada program di sini. Kemudian pada program ini juga terdapat if else yang berfungsi. Ini ada if else ini yang berfungsi untuk mengeksekusi ataupun menjalankan suatu program apabila satu kondisi atau pernyataan terpenuhi, ini maka program pun atau perintah tersebut dijalankan, tetapi apabila kondisi atau syaratnya tidak terpenuhi, maka disinilah fungsi dari else tersebut. Kemudian yang terakhir juga ada terdapat while. While ini sendiri pun adalah salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian di substantive yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada suatu conditional expression. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang shortcut yang saya gunakan pada program ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang shortcut yang saya gunakan pada program yang telah saya buat di sini. Bisa kita langsung running programnya. Nah, ini adalah program pada saat setelah berhasil kita running. Pertama-tama di sini kita diminta untuk masukkan jumlah beli. Saya beli yang pertama. Kemudian di sini untuk kode rasa saya masukkan ayam. Kemudian jumlahnya ada 5 pieces. Dan harganya adalah 5.000 per piecesnya. Kemudian kita di sini diminta untuk masukkan jumlah untuk pembayaran. Saya masukkan saja uang pas. Dan saya enter. Ya. Mungkin itu saja penjelasan shortcut dan juga proses running untuk program kali ini untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah pemrograman terstruktur C++ sebagai tugas akhir. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.